Hello everybody, welcome back to CS Season. Cak, hari ini bahas apaan, Cak? Nih, gue punya sesuatu yang menarik. Apaan nih? Aduh, nggak ada yang lainnya waifu lagi, Cak. Gue bosen nih sama waifu. Box waifu gue udah banyak, yang lain dah. Ini deh, Nah, ini gue belum punya nih. Gundam tuh. Gundam nih, Mantep. Mech Warrior. Yoi. Apaan nih? Tin. Tin Hi-Fi C2 Mech Warrior. Kita bakal kupas produk ini sekarang. Gue tuh bosen ya teman-teman semuanya. Kalau tiap ada in-ear monitor baru, waifu lagi, boxnya waifu lagi, box waifu gue tuh udah banyak dan gue tuh pengen sesuatu yang fresh. Untungnya sekarang udah ada ini nih, Tin Hi-Fi C2 Mech Warrior. Ini tampilannya lebih, at least lebih fresh lah. Temanya aja Jepangan, cuman sekarang mereka hadir lebih maco cuy. Gimana pembahasannya? Kita mulai dulu dari unboxing ini. Nah ini teman-teman gue mau nunjukin nih yang menarik dari Tin Hi-Fi C2 ini. Tampilannya tuh lebih plain, lebih minimalis, tapi gambar di depannya ini Mecha Warrior nih yang paling gue suka. Karena jarang banget nih, biasanya kan waifu atau anime gitu kan, ya udah banyak banget, udah over nih kapasitas dari storage gue untuk nyimpan. Apa aja yang kalian dapetin ketika kalian beli Tin Hi-Fi C2 ini? Yang pertama pastinya in-ear monitornya. Kesannya sih looks-nya lebih keren ya, karena warnanya juga keren, looks-nya juga futuristik. Kabelnya juga menurut gua lentur banget. Ini dipegang juga enak banget, nggak mikroponik pastinya. Ear tips, kalian bisa dapat 5 pasang ear tips kalau nggak salah, termasuk yang sudah terpasang di in-ear monitor ini. Seperti biasa, kartu garansi kasih bahwa ini adalah produk yang didistribusikan resmi oleh PT Cahaya Sentra Inovasi, serta ya, manual dan juga warranty card dari Tin Hi-Fi itu sendiri. So, let's talk about this in-ear monitor build quality. Kita bakal bahas build quality-nya abis ini. Nah, di tangan gua udah ada Tin Hi-Fi C2 Mech Warrior yang tampilannya tuh mirip sama in-ear monitor ini nih. Ya, walaupun mirip, tetap aja bedanya banyak cuy. Dan gua akan bahas mulai dari housingnya dulu. Housingnya memang terbuat dari bahan metal, berwarna gunmetal, cakep banget cuy. Selain bisa kalian lihat di faceplate-nya ada 3 baut, ada juga fan hole kecil yang menunjukkan bahwa in-ear monitor ini juga bisa dibilang open back sih. Ini gua confirm bahwa in-ear monitor ini open back. Dan kalau kita lihat bentukannya, walaupun dia ini kesannya menyudut gitu ya, bagian dalamnya itu ternyata dibuat lekukannya itu nyaman di telinga. Jadi nggak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu telinga teman-teman ketika mengenakan in-ear monitor ini. Di bagian ujung itu ada nozzle, yang nozzle-nya ini warnanya beda. Dia dipoles, warnanya tuh silver. Kesannya itu jadi lebih futuristik gitu. Keren. Kalian bisa pakai ear tip dengan ukuran 4 mm sampai 5 mm ya untuk Tin Audio C2 ini. Pinnya, dia menggunakan dual pin yang kalian harus perhatikan bahwa posisi dari pin female-nya itu sedikit lebih masuk, sehingga teman-teman harus perhatikan untuk kabel replacement-nya. Kalian nggak bisa sembarangan pilih kabel. Kalau mau kabel yang langsung cocok, ini nih, gua punya kabel Ferus N2. Ini kabel baru, masih kabel affordable. Kalian bisa langsung pasang di sini, di C2. Kabelnya sendiri sih menurut gua udah kece banget. Warnanya coklat dan juga dia cuma 2 strand ya. Ujungnya ini menggunakan konektor model L-shape dan udah gold plated. Overall sih tampilannya udah keren abis. Lalu gimana dengan fittingnya? Nyaman atau enggak? Untuk fittingnya, dengan desain yang seperti ini, yakni over ear, in-ear monitor ini termasuk in-ear monitor yang punya seal cukup bagus. Jadi suara luar nggak bisa gue denger ya. Kedap. Terlepas dari tampilannya, gue selalu tekankan buat teman-teman untuk don't judge book by its cover. Kalian bisa lihat bahwa gue mengenakan in-ear monitor ini cukup nyaman dan bagian dalamnya dibuat sedemikian rupa agar gue bisa menikmati lagu dengan jangka waktu cukup lama. So, bagaimana dengan impresi suara dari in-ear monitor Tin Hi-Fi C2 ini? Langsung aja kita bahas. Nah, untuk gambaran umum dari suara Tin Hi-Fi C2 ini, gue bilang bahwa in-ear monitor ini punya karakter yang bisa dibilang cukup
all-rounder. Pertama dari bass-nya itu bisa dibilang tuh gesit, sub bass-nya ada tapi nggak over, mid bass-nya itu bulat tapi nggak nutup dengan frekuensi yang lain seperti mid range ataupun treble. Kesannya itu benar-benar in-ear monitor ini bisa dijadikan teman untuk menikmati banyak jenis musik. Mid range-nya pun cukup enak ya. Nah, ini mungkin bisa jadi perhatian juga buat teman-teman. Di beberapa setup in-ear monitor ini bisa terdengar mid-nya itu cukup open, cukup forward, cukup maju, dan bakal sedikit intimate lah. Hal ini sih menurut gua membuat karakter suaranya itu cukup enak ya untuk lagu-lagu vokal ataupun lagu-lagu kekinian seperti akustik, jazz itu juga oke banget. Dan yang terakhir tentang treble, dimana treble-nya itu dibuat sebenarnya lebih santai secara inilah ya, teknis oke, namun dia masih bisa diperbaiki lagi. Kalian bisa optimalin dari ear tip dan kabel. Gue udah nyoba beberapa kabel seperti kabel Verus, ear tip yang mungkin lebih cocok seperti EP100 dan hasilnya jauh lebih bagus dari bawaannya. Secara head to head sih mungkin in-ear monitor ini cukup head to head dengan Moondrop SSP, karena Moondrop SSP menurut gue punya karakter yang bisa dijadiin ini ya, patokan. Dia cukup neutral tapi di boost di bagian sub bass sama mid bass-nya. C2 bisa lebih gesit, bisa lebih enak, bisa lebih cocok untuk banyak jenis musik. Mid range-nya pun nggak seperti SSP yang terkesan lebih laid back, lebih mundur. Mid range dari C2 ini terkesan lebih sedikit intimate, sedikit agresif, cuman masih di level yang enak didengerin. Jadi ini masih sangat-sangat all-rounder banget. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kita udah sampai di pembahasan terakhir. Mungkin buat teman-teman yang nyari in-ear monitor starter di harga 465 ribuan dengan bentuk yang keren, out of the box, dilihat pertama pun langsung seneng, kalian wajib ngecek Tin Hi-Fi C2 ini. Karena apa? Dari karakter gue yakin kalian juga bakal ngerasain bahwa in-ear monitor ini punya karakter suara atau tonality yang lebih tepatnya yang masih sangat bisa diterima. Dibandingin dengan SSP pun gue lebih megang ini karena apa? Ya dia lebih up to date, tonalnya juga lebih bisa gua terima, bisa dioptimalin ya, minimal lah kalian bisa ganti-ganti ear tip minimal itu. Ear tip menurut gua sih justru yang ear tip kayak W1, CP100 itu cocok di sini. Atau yang lebih cocok lagi sebenarnya Final Audio yang Type E. Ini udah match-nya sama ini in-ear monitor nih. Kenapa? Karena di situ Final Audio tuh selain ngubah suara jadi lebih balance, bass-nya sedikit di boost, treble-nya sedikit lebih dialusin lagi, jadi kesannya tuh lebih mewah gitu kesan suaranya. Jadi gimana? Kalian udah punya gambaran belum tentang suara Tin Hi-Fi C2 ini? Atau kalian masih bingung? Atau kira-kira ini lebih oke nggak sih dari in-ear monitor target gue? Misal kalian pengen nyobain Tin T2 DLC atau in-ear monitor lain, jangan khawatir, teman-teman bisa cobain in-ear monitor ini di showroomnya CSI Zone. Kalian bisa cek alamat CSI Zone di Google Map. Wih, nggak terasa juga ya, kita udah 6.000 follower nih. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah like dan juga share video kita selama ini. Tetap lanjutkan kerja bagus kalian. Dan supaya tetap channel ini tuh berkembang terus ya, nggak kalah sama channel-channel yang udah lebih dulu dibuat, atau kita bisa jadi nantinya adalah channel audio portable nomor 1 di Indonesia. Kita bonus lah ya. Kalian bisa subscribe, aktifkan notifikasi lonceng di channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.